Kita cek dulu kali ya. Bensinnya ada atau kagak nih? Oh, main adalah. Let's go. Set, set. Selamat pagi guys. Udah berapa tahun kayaknya nggak pakai intro lama ya kan? Berhubung kita pakai motor lama, intronya juga harus pakai yang lama dong. Biar berasa throwback gitu. Oke, let's go. Coba nih timing masih ada larinya nggak? Oke. Wah gila, kangen banget sih masa-masa indah 2016 2017 anjay. Dari 2015 sih sebenarnya gue punya di motor. Nah, jangan sampai geber-geber amat lah. Dia lama tidur kayak orang dibangunin langsung disuruh joget kan kaget. Pegel-pegel. Feel so awkward. Gua body positionnya nggak biasa banget, bawahnya kakinya mundur tapi stangnya nggak senunduk remnya gitu. I really miss the sensation. Wah. Pada DRTC hari ini guys, ini adalah hari Sabtu ya. Sekarang jam 9 kurang. Gue gak ngerti sih relevansinya gue nyebut jam tuh di vlog awal-awal. Kayak selamat pagi guys, ya gue syutingnya pagi, bisa jadi uploadnya sore. Sekarang jam, ya nggak ada relevansinya juga sih. Cuma ya ini hari Sabtu, gue OTW bengkel. DRTC itu dulunya Daily Ride to Campus buat subscriber baru. Cuma berhubung gue udah nggak ngampus, jadi substitusi C-nya jadi Daily Ride to Cilandak atau Cipete karena bengkel gue di situ. Biar masih masuk gitu maksudnya. Wah, hari Sabtu ternyata Cibubur macet. Kita lewat Auri aja, manasin ban yang jadi TM ini bannya Power RS, Michelin Power RS. Gue punya pun itu sebelum rilis. Jadi waktu itu dikasih satu set sama Michelin untuk review itu 2016. Zaman-zaman TMI masih aktif di channel ini. Sampai sekarang belum gue ganti bannya. Ya semoga aja sih. Ya kita bawanya juga nggak aneh-aneh lah. Buat tegak-tegak gini aja masih bisa lah. Permisi Grand Max. Woohoo. Feel so fun to be on a 250 itu. Kemarin juga gue latihan terus kan pakai code name Temi Reborn ya kan, ZX25 nya KMI yang warna hitam. Memang 2,5 tuh apa ya, one of the best class lah anyways buat di Indonesia gitu, atau at least di Jakarta lah. Karena fun. Kalau big bike itu fun tapi kadang too much power gitu. Kalau 2,5 tuh just right gitu, pas. Terus suaranya halus banget, gue pakai aero lagi. It just look so perfect gitu. Ya jujur ngomong motornya nggak perfect. Karena seperti kalian lihat tuh banyak pecah-pecah dan segala macam. Karena singkat cerita Temi itu ya, jadi DRTC ini kita ngobrolin sih the bike that started it all. Gue mikir dulu kalau gue nggak pakai Ninja mungkin channelnya nggak berkembang kayak dulu ya. Misalnya gue pakai apa ya motor lain lah yang bukan motor fairing gitu, belum tentu seberkembang itu. Karena Raninja Racinta, Raninja Subscribe. Jadi ya kita ngomongin si TMI ya kali ini. Oke, jadi TMI ini dulu pasti ada banyak yang tahu tapi mungkin ada yang nggak tahu juga. TMI ini dulu punya teman gua si Dimel yang sekarang pakai ZX10, yang dulu pakai Z800 Willy. Nah, jadi motor ini dia udah punya dari kapan ya? Ini kan motor 2011, dia beli baru ya 2011 deh seinget gua. Waktu itu kita sama-sama masih sekolah ya. Pada saat itu gue kalau sekolah itu masih nebeng teman, jadi nggak bawa kendaraan sendiri. Jadi waktu itu ya namanya masih sekolah belum kerja ya, motor masih minta tapi nggak dikasih. Nah terus motor ini di tangan Dimel itu sampai 2015, in which dia 2015 mulai kuliah, dia kuliah di luar kota, jadi motornya tuh nggak pernah kepake gitu.
Terus pada suatu hari tuh dia lagi balik ke Jakarta, kita ngumpul ya sama teman-teman sekolah lainnya. Terus dia nyeletuk gitu lah, motor udah nggak pakai, pengen jual aja, harga oke buat lu. Terus ya udah deal, akhirnya gue dibeliin sama bokap gue nih Ninja ya kan. Jadi ceritanya Temi itu dulu di Dimel pernah jatuh kanan itu sekali ya. Jatuh ke kanan satu kali, bodinya sama dia diganti tuh sebelum gue bayarin, digantiin body baru. Waduh, body Ninja Karbu sekarang sih mahal sekali John, more on that later ya. Jadi terus oke, motor punya gue sempet jatuhnya tuh selalu ke kanan gitu, aneh. Gue jatuh 2 kali ya, di jalan sekali, di sirkuit 2 kali, berarti 3 kali. Di sirkuit gede sekali, sirkuit kecil sekali, di jalan sekali, semuanya ke kanan. Makanya bodinya nih kalau dilihat ya, sebelah kiri tuh masih original paint, masih kinclong, cuma pernah dipernis ulang aja karena waktu itu repair, jadi kan dipernis ulang biar sama gitu rata. Bodinya tuh kayak belang-belang gitu, ada yang masih mulus, ada yang udah buluk. Jadi I'm thinking of full repaint sebenarnya udah dari beberapa bulan lalu sih, tapi jujur lagi bokeh aja, lagi kemana-mana uangnya. Jadi ya terpaksa menunggu antrian ya kau Temi. Soal body repair, kenapa nggak beli body baru aja? Seperti gue bilang tadi, body Ninja Karbu itu mahal banget guys. Jadi gue lihat-lihat di marketplace gitu, batok depan Ninja Karbu harganya 2, berapa ya, pukul rata ya, ambil rata-ratanya lah sekitar 2,7. Bodi depan ini nih ya, ini maaf gak ada baut. Ya gitulah motornya, banyak kurangnya. Cakep, masuk aja ler. Bodi depan segitu guys, dengan harga segitu masih kembalian, gue bisa full body repair. Jadi bukannya cari yang asal murah gitu loh, cuman gue sih pengennya kalau unlimited budget, pengennya sih body gue beliin semua baru, setenggi-tengginya kalau perlu dah, biar kayak motor baru aja, seger ya kan, mantep gitu. Cuman ya ini suara sih, suatu hari mungkin, karena Temi ini motor yang sangat bersejarah buat gue pribadi, jadi gue nggak ada rencana pun sedikit pun mau ngejual dia gitu, karena emang ya gue bilang tanpa dia mungkin channel dan brandnya nggak berkembang kayak dulu sampai sekarang gitu. Jadi emang forever nempel lah sama gue. Ditambah lagi kilometer tuh udah mau 48. Jadi dua motor gue, Temi dan Renya, kilometer udah mau 48 dua-duanya. Temi lama diem udah 40 lebihan, disusul sama Renya udah mau mendekati. Nah ya bayangin aja, Ninja Karbu kilometer 48 mau dijual berapa? 11 juta. Sayang lah, mending disimpan aja. Memang price drop ya, harga pasaran tuh beberapa tahun lalu mungkin 35 juta gitu, mungkin masih ada yang mau jual dan ada yang beli gitu. Habis itu mulai turun lagi, misalnya 20 atas, 27, turun lagi 25. Terus gue dengar sekarang udah banyak yang di bawah 20. Namanya motor udah 10 tahun. Ini 2011, sekarang 2021 anjir. Oh iya, 48.000 kilo. Udah pernah servis besar juga dulu di kilometer 20.000 something ya, gue lupa. Karena dulu ring pistonnya udah kena, jadi motornya ngebul. Gue suka sekarang suaranya tuh agak-agak adem, jadi nggak caper gitu motornya, elegan gitu. Just what I want. Tapi kalau ditarik ya orang masih bisa denger dikit lah kalau ada motor lewat gitu. Rasanya tuh bener-bener throwback gitu. By the way, tombol ini bagi yang nggak tahu, itu tombol CDI. Jadi gue pakai CDI dual band ya, masih karbu pakai CDI bukan piggyback. Dual band BRT. Jujur gue nggak tahu itu masih fungsi atau enggak, karena motornya beberapa kali kan seperti bongkar buat detailing gitu-gitu kan segala macem. Ini motor lama di iron waktu itu, tapi gak gue pakai gitu, didiamin aja karena di rumah penuh. Nah itu gue nggak tahu udah kabel-kabelannya masih pada nyambung atau kagak. Jadi ya on off suges aja. Asli sih, tapi mengenang masa-masa lawas dengan motor ini. Dulu zaman-zaman bandel lah, main Monas ya, gue akuin aja. Memang semua ada masanya, cuma sekarang kita udah full latihan di sirkuit aja kalau mau aneh-aneh ya kan. Gue banyak explore lah sama Temi ini. Jatuh bangun, literally jatuh bangun. Gasnya masih responsif gitu. By the way ini hand gripsnya gue pakai hand grips orinya Renya.
ZX6. Spion juga udah, ini bukan spion orinya, jadi maksudnya ini original Kawasaki, cuma bukan spion bawaan TMI dari baru. Dulu spion gua tuh pernah pecah ya. Pecah, habis itu gue beliin sebelah. Pecah gara-gara senggolan sama orang. Petak, pecah gitu kacanya. Terus habis itu sempat beliin baru sebelah. Habis itu sempat pas motornya banyak diem, pokoknya karetnya tuh hilang gitu. Jadi terus gue kayak udahlah beli spion baru lagi. Jadi total nih motor udah pakai 5 spion ya, kalau gue nggak salah inget ya. Banyak juga yang nanya ya, kenapa nggak dipakai TMI di Sentul gitu, karena udah outdated lah ya, apalagi mesinnya juga udah tua. Kalau gue mau oprek-oprek gimana juga nggak bakal kencang-kencang gimana, yang ada gue malah takut jebol gitu. Kayak ya namanya besi tua gitu ya kan, udah umur lah. Jadi gue emang niatnya kalau nanti toh udah jadi gue rapiin juga, gue tuh pengen bikin TMI tuh kayak motor sesekali gitu loh, lucu-lucuan lah, night ride. Terus ya kayak gini lah, hari Sabtu, hari Minggu. Bukan motor capek lah, kasihan lah, di hidupnya udah lumayan capek. Waktu itu lucu, jadi sempat ada kenalan jual Brembo P4 dan P2. Udah gue bayarin nih, gue mikir anjir buat TMI ya kan, biar agak ada barang branded lah yang nempel ya kan. Udah tuh gue bawa pulang, gue cleaning, gue coba pakein baut banjo. Ternyata banjonya udah dratnya udah rusak. Jadi sering terjadi ya kalau Brembo itu kan drat halus, cuma mungkin nggak tahu di tempat yang masang nggak ngerti atau nggak punya baut banjo drat halus, dipaksain pakai banjo bawaannya which is drat kasar. Jadi suka drat banjonya tuh udah rusak menjadi drat kasar. Itu pun nggak mungkin rapi dong, namanya dipaksain. Jadi dratnya tuh berubah gitu loh, dia kekikis jadi drat kasar, lebih renggang. Nah gue nggak berani sih kalau soal pengereman, takut ada bocor gitu-gitu. Jadi akhirnya gue balikin. Cuma waktu itu udah seneng tuh, kayak anjir TMI full Brembo depan belakang ya kan, keren juga gitu. Akhirnya setelah sekian abad baru didandanin. Cuma mungkin belum jodoh, nantilah kita cariin yang lain. Tangan mulai pegel ya, jujur posisinya awkward. Gue bawa ZX borenya gak pernah pegel loh, karena udah terbiasa banget. Ini malah awkward, jadi kayak Panigale gitu. Kaki mundur, stangnya maju, jadi badan tuh pinggang ke bawah tuh ke belakang, tapi badannya ke depan, jadi bobotnya di tangan. Pegel juga. TMI ini by the way, mungkin yang buat yang penasaran, specsnya dia ya, specs. Knalpot gue pakein Aero, headernya pakai Shadux. Shadux itu merek lokal, waktu itu pakai knalpot Shadux. Terus dapat Aero, saran-saran doang gue ganti. Habis itu stang Bipro, preload juga Bipro, segitiga X-Race cuman di karbonin. Terus juga ini speedometer areanya di karbon semua, di paha sini juga di karbon. Bodinya, lampu belakang 3-in-1 Air Max. Nih emang jarang waktu itu. Dulu lucu deh, jadi ceritanya gue dapet second. Sama, by the way ini video bakal panjang guys, gue udah lah bodo amat. Sekali-sekali special DRTC TMI edition. Gue dulu dapet second lampu Air Max beserta rumahan tail tidy karbon. Tuh tail tidy buat Ninja Karbu, pernah lihat nggak? Dapet second waktu itu, untung banget. Masih kondisi perfect lah. Terus gue jatuh dong, wheeling balik, hancur deh. Terus karbonnya dibikin ulang, dan untung banget by the way body karbon aslinya itu Black Diamond A-Tech, jadi ori Jepang. Suwe lah itu hancur. Gue karbon ulang ya, mau gak mau biar looksnya sama at least. Lampunya Air Max nemu lagi, gila bisa nemu tuh lampu Air Max. Jadi lampu Air Max tuh dia nggak alay gitu loh, dia nggak ada biru-birunya, terus nyalanya cakep gitu, smoke gitu warnanya. Aduh, sampai sekarang sih masih aman ya lampunya ya, untung banget nemu lagi dulu tuh. Kalau sekarang nyari di pasaran mah bisa jamin dah sudah nggak ada, atau mungkin kayak keselip di gudang yang jualnya udah lupa kali. Terus selain itu ini tuas-tuas lever gue cuma pakai RCB. Ini pun yang model lama banget, sekarang udah mau beli lagi. Ini kan udah pudar, tapi gue suka banget, feel-nya tuh enak. Mau beli lagi udah kagak ada, itu ujungnya udah gopal gitu berkat jatuh di Sentul. Beli lagi udah ganti model.
Terus selang rem gue pakai Galver, kampas juga pakai Galver. Jadi lumayan ada braking upgrade sedikit. Selang rem braided Galver. Selang rem Galver itu fun fact lebih mahal dari Hell guys. Selain itu, oh ya, Footstep B Pro waktu itu, karena pasti follower yang udah lama pasti inget, pas mau track day. Ini track day yang gue jatuh nih. Pas mau track day, biasa kalau gue track day kan ada kepercayaan nggak boleh modif H-1 karena pasti jatuh. Nah ini waktu itu serba salah. Selama ini kan Temi Footstep pakai riser, Footstepnya masih ori. Berkat jatuh yang dulu yang di Sentul gede ya, jadi Footstepnya tuh sebenarnya ada retak gede gitu di tengahnya. Nah terus sebelum track day yang waktu itu Sentul kecil, motor lagi coba-cobain, putak patah. Ya udah mau nggak mau, udah H-1 tapi gua nggak ada Footstep, harus ganti dong. Besoknya beneran jatuh di Sentul kecil, langsung bengkok-bengkok Footstepnya. Untung bisa di-press lagi. Jadi nggak harus beli baru lagi. Although nanti emang kalau gue udah lagi ada budget lebih gitu, mau dandanin tuh, gue pengen semua gue ganti sih, yang jadi kalau bisa branded, terus biar lebih rapih. Terus dilihat tuh kayak, jadi kayak gue suka gitu loh, kayak slipper gitu loh. Dari jauh tuh kayak B aja, tapi kalau dilihatin dari dekat tuh ngeri gitu speknya. Nah gue demen banget kayak gitu-gitu. Suatu hari semoga ya dia bisa jadi gitu. Kalau udah full kayak gitu, udah gue buat pajang aja. Anjir udah gigi 6 tay. Gue kira masih ada lagi. Gigi 7, 89. Ninja Karbo nih jatuhnya udah kayak apa ya, almost classic kali ya sekarang nih. Motor udah 10 tahun ya kan. Lebih dari 10 tahun sih. Ninja Karbo tuh awal keluar 2007 2008 ya. Punya gue nya itu udah yang mau hampir-hampir ganti model. Terakhir kan 2012, habis itu 2013 ganti Ninja FI. Punya gue 2011 Speedo putih. Kalau yang sebelum itu Speedonya hitam. Wuhuu. Sebelum hari ini Temi itu terakhir jalan waktu itu yang di Bodinan tuh, yang gue bikinin apa, ada di TikToknya. Jangan lupa follow TikTok gue ya, @thejakartaroads TJR namanya. Wuhuu. Nih yang gue bilang 2,5 tuh pas gitu. Kalau 600 tuh wut udah terlalu kenceng, apalagi 1000. 2,5 tuh buat kayak gini-gini masih enak banget. Udah gigi 6 aja tapi belum cepet udah gigi 6. Jadi ingat dulu zaman kuliah, Temi masih jadi motor harian, kilometernya banyak nambah di situ tuh. Jadi motor ini tuh nggak pernah gue bawa touring guys, paling jauh ke puncak doang, bukan touring dong. Ke Bandung pun kagak pernah nih si Temi nih. Jadi gue beli dari Dimel itu kilometer 12.400, gue inget banget. Dia punya motor itu selama 4 tahun ya, 2011 sampai 15. Kilometernya berarti per tahun cuma nambah 3.000. Terus sama gue dari 2015 sampai 2021, 6 tahun. Dari 12.400 sekarang mau 48.000. Berarti berapa tuh? 4 kalinya anjir. 4 kalinya dalam 6 tahun. Jadi naik 36.000 dalam 6 tahun. Setahunnya 6.000 ya, 2 kalinya Dimel pakai ya. Setahun 3.000, ke setahun 6.000. Semuanya dalkot sama sentul dikit. Iya pas spionnya. Lihat deh, spion Vario tuh kan tinggi, stangnya juga. Kalau motor sport tuh ironisnya dia malah lebih enak buat slip karena rendah stang sama spionnya. Jadi pas posisinya di bawah mobil. Aduh panas, tapi dikit lagi nyampe. Semangat. Gila, master remnya udah buluk banget gitu. Ini gue inget nih bautnya diganti soalnya waktu itu gue coba buka terus dol. Ya jadi rencana kedepannya semoga menjawab pertanyaan kalian sih. Untuk sentul tidaklah, sayang motornya udah tua, mesinnya udah capek. Restorasi iya, cuman nunggu ada budget sisa aja gitu. Pengen banget dari beberapa bulan lalu tuh, pengen banget. Kayak kasihan gitu ngelihat ngejokrok doang motornya. Windshield gua juga waktu itu Air Max bagus, dapat second, pecah pas jatuh di Sentul. Cari gantinya, nyari branded nggak ketemu. Waktu itu di Tokped tuh ada apa ya,
Gue lupa Zero Gravity apa ya, tapi Smoke gue kurang suka. I prefer Clear karena memang itu look yang gue cari gitu. Terus ini windshield murah di Tokped, cuma berapa, 60.000 apa, makanya kurang rapih dan gak simetris. Nggak ada yang punya tuh barangnya lagi. Air Max windshield clear lagi buat Ninja Karbu 250R gitu ya kan. Ayo ayo, udah gigi 6. Lemot emang karena gear apa atasnya tuh agak-agak lemot karena gear belakang gue gedein untuk membantu dalam situasi stop and go dalam kota. Naik 2 mata belakangnya. Ini motor disentul juga nggak gue pakai juga karena dulu terakhir gue pakai nih guys ya, di straightnya nih cuma dapat 140 145, udah nggak mau naik lagi, bener-bener diem speednya. Jadi emang udah capek gitu kali. Cuma di bawah teman gue yang kurus sih dapat 160 ya. Jadi emang ada faktor berat badan juga di situ. Cuman begitu deh kisah Temi sampai sekarang. The life of Temi. Ignis. Kenapa kirinya sekarang? Ya udah guys, DRTC-nya sampai sini dulu. Kita sudah mau sampai. Ini videonya panjang ya, panjang. Cuman semoga semua pertanyaan soal Temi sekarang terjawab. Temi si motor legend ya, dan lumayan close to my heart. Jadi nggak bakal pernah gue jual. Backirin nggak nih? Backirin. Janganlah, daripada justru ke tanaman sih itu kita. Ngeri banget, bantua. Oke guys, kalau gitu jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Semoga nggak lama-lama amat Temi jadi mulus, bangkit dan mulus lagi. Kalau gitu, as always, I thank you for watching. Until next time guys. Anjay, Temi meet Temi Reborn. Itu dia, si Temi Reborn. Setelah dipakai sentul kan gue towing balik kemari. Habis itu mau balikin ke Mampang, terus kata Om Tobun, tar aja sini lagi penuh. Ya udah deh, mereka bertemu. Yaudah kalau gitu, I'll see you on the next one. Bye.